paradoks dalam personal growth. Jadi dalam video ini kita akan membahas 10 paradoks yang umum kita hadapi ketika sedang menjalani personal growth atau sedang membangun personal growth. Tujuan dari video ini adalah mempersiapkan kita agar tidak terlalu tertekan atau mudah menyerah dan quit ketika sedang mengusahakan personal growth kita. Paradok personal growth yang pertama yang mungkin akan kita hadapi adalah mau milih berubah atau tetap dalam zona nyaman. Pernah nggak melihat atau mengenal seseorang yang glowing atau flawless kulitnya atau penampilannya itu tidak melakukan perawatan, atau orang yang punya body goals, sehat, dan punya kehidupan yang produktif, tidak menjaga makanan dan olahraganya. Kita akan mencapai sesuatu saat kita disiplin dalam perubahan yang kita usahakan. Dan perubahan dan disiplin itu sendiri tidak pernah berada dalam zona nyaman. Tapi kita harus sadari bahwa tidak ada rumus atau kepastian kapan semua usaha kita itu akan membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Paradoks yang kedua yang mungkin teman-teman kita akan hadapi ketika sedang melakukan personal growth adalah kepercayaan diri versus kerendahan hati yang kita miliki. Contohnya adalah ketika seseorang ingin mencapai sesuatu, dia membutuhkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk mencapai tujuannya. Tapi juga harus mampu menunjukkan kerendahan hati, menerima masukan dan kritik dari orang lain. Saya butuh kepercayaan diri saya untuk memulai merekam video ini misalnya. Butuh kepercayaan diri untuk tetap membuat video walaupun tidak ada yang nonton. Butuh kepercayaan diri agar tetap konsisten menulis skrip walaupun tidak ada ide atau sedang malas. Atau ketika tidak ada yang percaya bahwa proses yang sedang teman-teman atau kita lalui itu tidak ada yang percaya, tapi kita butuh kepercayaan diri untuk diri kita sendiri. Namun di sisi ini kita harus bijaksana memilih menerima masukan dari siapa. Paradoks yang ketiga yang kita akan hadapi adalah kekuatan untuk memaafkan atau tetap mengeluh dan menggerutu. Kita tahu bahwa personal growth itu diibaratkan seperti kita untuk mencapai versi terbaik kita. Namun kita tahu juga bahwa kita hidup bersosialisasi yang interaksi kita dengan sosial atau lingkungan kita itu mungkin akan membuat sebuah luka dalam hati kita. Jadi di sini kita harus memilih apakah kita harus memaafkan orang lain agar hidup kita lebih tidak terbeban, tidak terlalu berat, atau kita memilih untuk menyalahkan hidup menggerutu atas kegagalan atau sikap orang lain yang tidak appropriate kepada kita. Paradoks yang lain yang mungkin kita harus hadapi adalah kemampuan untuk mengatasi masalah versus terlalu tergantung dengan orang lain. Kita percaya atau kita meyakini bahwa mengatasi masalah dan memberikan solusi dan menjadi mandiri adalah bagian dari personal growth. Namun Anda juga mungkin menjadi sedikit bimbang
karena kemandirian dianggap sebagai kecenderungan meremehkan atau tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Misalnya di sosial media saat ini sangat banyak membahas tentang independent woman. Beberapa mengagung-agungkan dirinya sebagai independent woman yang tidak butuh bantuan orang lain. Di sisi yang lain, ada beberapa yang mengulik kesedihan atau kekurangan di balik dari label independent woman. Jadi, kemandirian kita itu atau kapan kita membutuhkan pertolongan orang lain itu juga adalah sikap yang harus kita bangun. Bagaimana kamu mengambil sebuah keputusan? Apakah berdasarkan besar kecilnya sebuah resiko yang akan kamu hadapi? Misalnya di sosial media saat ini, opini Gita Saaf yang memilih child free, dan dia membeberkan beberapa alasan-alasannya. Dan karena itu kita bisa mengambil bahwa ada beberapa resiko yang menurut Gita Saaf tidak bisa dia handle sehingga dia memilih child free. Di sini kita bukan mau untuk ikutan ramenya ya, bukan untuk ikutin viralnya, tapi di sini kita belajar bahwa orang yang sedang bertumbuh itu harus membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuannya atau mencapai kondisi ideal yang dia harapkan. Terlepas dari apapun keputusan yang kita ambil ke depannya, saya harap kita bisa mengenali cara dan proses kita mengambil keputusan. Bukan karena mengikuti suatu influencer di sosial media atau opini dari seorang public figure. Teman-teman pernah berpikir nggak, kita ini bahagia untuk hidup atau hidup untuk bahagia? Kenapa kita ingin berubah adalah untuk menciptakan hidup yang lebih mudah, lebih bahagia, dan lebih nyaman, bukan? Apakah kita layak bahagia hanya jika semua sudah berubah sesuai dengan keinginan kita? Bagaimana jika perubahan tidak kunjung terjadi dan kita tidak tahu kapan usaha atau effort yang sudah kita kerjakan itu membuahkan hasil? Apakah dengan kondisi seperti ini kita layak atau tidak layak untuk bahagia? Di sini kita akan belajar tentang paradoks yang keenam, yaitu bahagia sebagai tujuan versus bahagia sebagai proses seumur hidup. Selama kita tidak berhasil, kita menganggap bahwa kita tidak layak untuk bahagia. Tapi apakah benar demikian? Kita ketika sedang ingin berkembang, kita tentu tidak asing dengan yang pertama, kita harus menentukan tujuan. Kemudian kita menentukan action plan-nya. Kemudian kita buat timetable-nya. Dan di sini adalah cara kita untuk mengontrol situasi atau keadaan yang kita yakini akan membawa tujuannya adalah sebuah kemajuan atau tujuan itu akan tercapai. Nyatanya, pertumbuhan kita itu tidak linear sesuai dengan timetable yang kita sudah rancang sebelumnya. Disinilah kita perlu menerima bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita, bahwa kita mungkin yang kita rencanakan hari ini, mungkin kita belajar atau record video, tapi malah tidak. Kemampuan untuk menyeimbangkan antara kontrol, ekspektasi, dan juga hal-hal yang tak bisa dikendalikan, itu adalah bagian dari personal growth. Teman-teman pernah nggak melihat atau dilabelin orang yang tidak sopan karena Anda atau teman-teman itu
to the point, atau dilabelin dengan orang yang asik, easy going karena kamu termasuk people pleaser. Apakah kamu akan memilih mengatakan pendapatmu yang kemungkinan melukai orang lain, atau tidak mengatakan sesuatu untuk menjaga perasaan orang lain? Itu adalah sebuah pilihan kita, dan boundary-nya adalah ada atau tidaknya respect. Paradoks yang ke-9 adalah kemampuan untuk berdiri sendiri atau keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Kita sadari bahwa ketika kita mempunyai tujuan itu sendiri akan menjadi filter atau pemisah dengan orang-orang di sekeliling kita, dan juga menjadi jembatan untuk orang-orang yang baru yang memiliki tujuan atau minat yang mirip. Misal kamu dengan teman-teman kuliah, kemudian akan jarang ketemu atau akan jarang bersosialisasi jika teman-temanmu tuh memilih setelah lulus kerja, sedangkan kamu setelah lulus ingin lanjut lagi studi ke luar negeri misalnya. Saat mengalami pertumbuhan atau saat kita ingin berkembang, kita akan mengalami hal baik dan hal buruk, dan itu akan terjadi silih berganti. Untuk keadaan-keadaan seperti ini, kita harus mengambil keputusan apakah kita akan cenderung positif atau cenderung negatif.